Ablah pada duhur guys, sekarang hari Sabtu, masih di SLC. Bandar ya, ganti channel. Masya Allah, ada orang-orang ganteng. Wah, ini ada gurunda Pak Haji Hasan Basuri. Masya Allah. Di sini udah lama gak ada yang bikin video. Kita bikin video sama Pak Hasan gimana? Janganlah, nanti aja. Pak Hasan, Siap. kenapa ada di SLC Pak Hasan? Kenapa? Kenapa ada di SLC? Oh, itu wajib. Wajib. Ya, karena sampai kapan kita mau nyari duit mulu. Emang Pak Hasan udah nggak butuh duit? Justru itu kita nyari duit nggak pernah cukup. Tapi kalau kita hadir di SLC, menghadirkan untuk SLC, insya Allah kita tenang. Wah, ini harus Insya dicari Allah tahu. kita akan dicukupkan dan selalu ingat bersyukur. Masya Allah. Terus ada artis baru nih, nanti kita ngobrol sama Pak Hasan nih. Jadi Pak Hasan, kuncinya nyari rizki yang halal, berkah tapi banyak apa nih? Ini menurut pebisnis. Saya dengar-dengar Pak Hasan itu mulai berbisnis tuh dari umur 30-an tuh udah mulai ya? Mulai. 40 tahunan tuh udah punya mesin uang. Insya Allah. Alhamdulillah, targetnya kan gitu. Yang pasti kita harus banyak-banyak bersyukur dalam hal apapun, situasi apapun. Ya, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita kerja wajib. Tapi segala bentuk kegiatan kita, kalau kita mau hasil besar, jangan lupa dibungkus dengan doa. Nah, kebetulan di PT BES ini ya ada tempatnya, udah disediakan. Nah, ini luar biasa ini kalau bicara SLC ini, penuh dengan keajaiban. Masih, Pak Hasan mulai saya dari tahun berapa? Mulai ada SLC saya bergabung di PT BES. Masya Allah. Jadi tertarik gabung di bisnis kita, di komunitas kita itu karena ada SLC. SLC-nya benar. Karena ada SLC-nya. Kalau nggak ada SLC-nya, Mungkin saya nggak gabung. nggak gabung ya? Serius. Masya Allah. Iya, karena kalau uang, namanya bisnis jaringan tuh saya memang setuju, bagus, bukan trauma. Saya senang gitu loh dengar orang jalankan usaha bisnis jaringan tapi dia jadi bandel trauma kan. Iya. Artinya apa? Bagus. Dan itu ya saya katakan ya, bisnis jaringan itu terutama PT BES ini sebuah alternatif usaha. Ya, bukan satu-satunya, banyak untuk menjadi banyak uang banyak. Tetapi bahwa di PT BES ini ada kelebihan-kelebihannya. Nah, kata Pak Iman Maulana, ini akumulatif, diakumulasi. Benar? Lebih mudah dari barang siapapun yang terus berjuang, tidak berhenti, maka dia akan menikmati hasil besar nanti. Masya Allah. Satu hal lagi, yang cepat ada yang dikejar, yang belakangan ada yang tunggu. Oh, yang belakangan dari Iya, ditunggu siap dulu kita. Masya Allah. Jadi Pak Haji Hasan ini perlu teman-teman tahu, ini masternya bisnis jaringan. Enggak juga lah. Itu mentornya ini nih, Iman Maulana, Pak Dasep, Ube itu ya, yang pernah ada di TikTok saya viral-viral nih. Nah, ini nih ternyata bos besarnya. Enggak juga. Belakang layar, rukonya banyak, asetnya banyak. Alhamdulillah lah. Jadi bisnis yang paling cepat untuk membuat hutang kita lunas menurut Pak Hasan kayaknya bisnis jaringan. Bisnis jaringan, Pak. Iya. Bukan karena- jadi bisnis konvensional jadi anggota DPR, bukan? Enggak juga, enggak. Itu hobi, itu kan, gitu kan. Itu selanjutnya kalau memang itu panggilan jiwa ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ya kan, kita mau ikut membenahi itu sah-sah aja. Tapi tidak untuk korupsi, makanya perbanyak dulu uang. Ya, selanjutnya ya terserah. Jadi perlu kita banyakin uang. Oh, harus, Pak. Kenapa? Ya untuk saving. Karena kita kata Rasulullah kan juga diwajibkan, di dalam Al-Quran juga diwajibkan. Kita jangan sampai jadi orang membebani, gitu loh. Kita nanti karena fitnah, karena Indomie dan lain sebagainya kan bisa terjerumus kita. Gitu. Makanya berjuang yang paling cepat adalah di bisnis jaringan. Kan Pak Hasan ini udah malang melintang di bisnis jaringan ya. Apa yang membuat Pak Hasan akhirnya istiqomah ya selain SLC nih? Di PTB sampai akhirnya bisa mencetak banyak mentor-mentor yang lunas hutang, Mas. Alhamdulillah. Gini, saya bukan berarti malang Kan melintang. banyak orang-orang kan yang udah bergabung tapi nggak bisa dapat apa-apa, nggak Iya. jadi apa-apa. Jadi Pak Hasan ini bisa bukan cuma dapat lunas hutang, bisa punya aset tapi bisa mencetak kader-kadernya nih. Ya. Yang membuat Pak Hasan seperti ini apa Ya sebenarnya? makanya di bisnis ini jangan sekedar ikut-ikutan, Wow. tapi terlibatlah gitu loh. Karena bayangkan kenapa kok orang-orang itu banyak yang sukses di jaringan terutama di usaha ini coba. Karena dia melibatkan diri, karena yang dikatakan go berkah no riba, go baitullah, ya kan? Kemudian lunas hutang, punya kendaraan
dan lain-lain. Karena disebutkan terus-menerus. Oh Ya iya. kan segala sesuatu yang kita sebutkan terus itu kan mengundang, Pak. Maka lakukan terus dengan penuh dedikasi, integritas, kejujuran. Ya, terus. Maka itu akan datang yang sering kita sebut-sebutkan itu. Masya Allah. Makanya pentingnya di sini punya trigger atau pemicu untuk menjadi sukses. Ya, untuk apa? Ngapain aku kerjakan bisnis ini? Karena uangnya akan banyak sekali kalau kita nggak siap. Ayo, bisa salah kaprah karena uang banyak itu titipan juga, ujian juga. Iya ya. Kalau saatnya kita sudah dibukakan rezeki kayak dia gini, jadi Allah itu juga memilih orang-orang yang sungguh-sungguh, memilih orang-orang yang Oh siap. iya ya, kuncinya. Kalau udah siap, kadang-kadang diuji juga ini. Keran dibuka, keran rezeki sur gitu kan. Mbak dibuka keran tuh, wah nggak. Cuman kalau kita lupa kewajiban kita tentang sedekah, zakat dan lain sebagainya, terus membina jaringan. Ini tiba-tiba set. Betapa banyak saya punya teman-teman sudah miliarder ya karena salah arah dan lain sebagainya. Karena terlalu cepat dia mendapatkannya. Makanya selalulah rendahkan hati, istiqomah. Jadilah yang terbaik, tapi jangan merasa dirimu yang terbaik. Nah normalnya buat yang pemula nih mau bergabung komunitas, mau terjun ke bisnis ini itu sebenarnya berapa lama dia perlu waktu untuk sukses, lunas utang, punya aset normalnya nih Iya. menurut pengalaman Bahasan harusnya berapa lama dia? Karena di usaha ini itu tak lihat itu lebih mudah ya. Teman-teman tuh suka nggak suka asal lihat trust kepada leader, manut aja dan jangan catakan berhenti dan diisi positif otak kita ini. Ya, jadi baik sangka terus. Jangan ada diisi dengan hal-hal negatif. Ya, jadi kalau sukses itu saya katakan relatif. Tapi Pak, kalau 3 bulan dapat mobil, apakah itu sukses? Kalau 6 bulan dapat Pajero, apakah sukses? Kalau setahun dapat Luxir, apakah itu sukses? Belum. Oh belum ya? Belum. Disebut sukses itu ya hakiki. Sukses itu disertai kita bisa mendrive orang, mengcreate orang, yang terutama mendrive diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri, memanage hati dan pikiran kita sendiri, ya selanjutnya bisa mengcreate, mendrive jaringan kita, mereka banyak sukses. Itu disebut sukses. Tapi sebelum itu belum, Pak. Belum ya, Masya Allah. Gitu. Makanya sukses itu ukurannya bukan lama reward, jangka waktu ya, bukan Pak. lama atau apa, gitu. Tapi kegigihan itu di saat jatuh, bangkit lagi di saat turun, terus semangat dan lain sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini dapat sedikit wejangan dari Pak Hasan Basori ini bosnya Tangerang guys. Enggak juga lah, kita sama-sama belajar ya, karena prinsipnya filosofi usaha ini begini Pak, harus tahu dasarnya. Gimana? Belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Masya Allah. Makanya itu kita terus lakukan terus. Yang belum Makanya tercapai kita kan bukan hanya sukses dalam bentuk materi, tapi setidaknya balance kita, pengetahuan balance, ya. kita, sikap kita, memang benar-benar menunjukkan kita sebagai seorang pemenang sukses. Berarti kan secara materi Pasan udah nggak ngejar materi lagi dong. Udah Ya, semuanya udah dapat kan? Bukan juga. Apalagi nih kejar Ketika Pasan? kesyukuran kita aja. Saya sekarang motivasi saya sekarang yang pasti saya terus harus beraktivitas, ya kan? Terus melayani, karena sukses itu ternyata pemimpin terus melayani, bukan dilayani. Iya, betul, Dan betul. itu menjadi kegiatan kita, itu saya jadikan ibadah dan menjalankan usaha ini saya katakan ini karir juga. Karir ya? Karir. Jadi jadikan ini karir. Bayangkan betapa tidak karir. Nanti sampean tuh ada di medsos dengan penghargaan banyak, ya kan? Berarti nanti pada saatnya nanti menjadi pembicara di GSS, coba itu sampai anak cicit kita itu tahu bahwa papanya, kakeknya dulu menang gitu loh. Beda halnya kalau namanya nanti diklik di media sosial negatif, menjadi wah pernah berurusan dengan hukum dan lain-lain gitu. Makanya jagalah. Nah, baik kita ya di sini ya, Masya Allah. Oh iya dong. Pak Hasan Basori, pokoknya nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masya Siap, siap. Allah. Makasih banyak. Oke, brother.